semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk guru-guruku dan juga teman-teman. Aku harap sih kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu senantiasa diberi kesehatan dan semangat terus di masa pandemi kali ini. Oh ya, sebelum masuk ke video intinya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Halenza Mutiara Stefani dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 10 Tangerang. Nah, sesuai judul dan juga tugas, saya akan melakukan uji coba dan juga percobaan korosi pada besi yang dimana saya akan menggunakan 6 buah paku sebagai besinya. Dan buat yang penasaran sebenarnya apa sih tujuan dari dilakukannya percobaan ini? Oke, jadi tujuan dari percobaan korosi pada besi yaitu tujuan percobaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi, dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya korosi. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut aja yuk ke perkenalan alat dan bahannya. Nah, untuk alatnya sendiri di sini sudah disediakan gelas plastik yang sudah diberi keterangan, ada pakunya. Di sini berjumlah 6 buah dan juga ada plastik dan lem ini untuk yang nantinya difungsikan sebagai penutup dari gelas plastik. Untuk cairannya sendiri, kita di sini ada minyak, cairan cuka, air didih, air garam dan juga air biasa. Nah, karena udah siap semua, kita langsung lanjut aja ke langkah-langkah uji cobanya. Oke, jadi di sini langkah pengerjaan itu sebenarnya cukup mudah dan juga simpel. Jadi kita hanya perlu menyiapkan segala bahan dan juga alat yang sudah dipersiapkan tadi. Dan sini saya sudah menyusun gelas-gelas beserta keterangannya. Jadi kita langsung aja tuangin cairannya ke dalam masing-masing gelas. Oke, jadi semua gelas sudah terisi dengan masing-masing cairan yang sesuai dengan keterangannya, dan di sini juga sudah disiapkan buat gelas plastik kosong. Dan mari kita masukkan ke 6 dari paku tersebut ke masing-masing gelas yang sudah terisi cairan. Oke, setelah sudah kita siapkan plastik atau penutup untuk menutup gelas-gelas plastiknya, dan juga jangan lupa direkatkan dengan menggunakan perekat seperti ini. Nah, setelah gelas-gelas plastik tersebut kita tutup menggunakan penutup dan juga direkatkan oleh perekat, selama uji coba berlangsung, kita akan mengamatinya pada hari pertama, ketiga, sampai hari kelima. Karena hari ini merupakan tanggal 19 Agustus, maka kita akan mulai mengamati di hari pertama yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2021, lalu hari ketiga tanggal 22 Agustus, dan yang terakhir ada hari kelima yaitu tanggal 24 Agustus. Kira-kira apa ya yang akan terjadi pada paku yang ada di dalam gelas? Oke, sekarang sudah hari kelima, yaitu tanggal 24 Agustus 2021, dan ini juga sudah dibuka tutupnya dan tinggal dikeluarkan pakunya. Mari kita keluarkan pakunya. Dari hasil percobaan ini kita bisa melihat bahwa terdapat paku yang berkarat dan paku yang tidak berkarat, seperti paku yang dimasukkan ke dalam gelas kosong dan paku yang dicemplungkan ke dalam minyak goreng. Yang pertama, saya akan membahas mengenai paku yang dicelupkan di air didih. Mengapa terjadi korosi pada besi itu? Karena air yang sudah dididihkan biasanya cenderung lembab dan memiliki temperatur yang sedikit lebih tinggi dibandingkan biasanya, di mana temperatur yang lebih tinggi itu membuat semakin cepat terjadinya korosi. Semakin meningkat temperatur, maka semakin meningkat pula energi kinetik partikel, sehingga kemungkinan terjadinya tumpukan pada reaksi redoks itu semakin besar, dan demikian laju korosi pada paku itu meningkat. Lalu yang kedua, ada paku yang dicelupkan ke dalam minyak goreng. Kenapa sih paku yang dicelupkan ke dalam minyak goreng itu tidak mengalami korosi? Itu karena minyak dapat menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air, sehingga korosi tidak akan terjadi.
Yang ketiga, ada paku yang dicelupkan ke dalam air. Mengapa paku ini juga mengalami korosi? Itu karena di dalam air terkandung yang namanya oksigen, yang dimana korosi besi tidak terjadi dalam air tanpa udara, melainkan dapat terjadi dalam air yang mengandung oksigen. Informasi tambahan oksigen yang terkandung dalam air biasanya lebih banyak dibandingkan oksigen yang terkandung dalam air yang sudah dididihkan. Yang keempat, ada paku yang dimasukkan ke dalam air cuka. Jadi paku ini juga berkarat karena cuka termasuk ke dalam asam yang memiliki pH lebih kecil daripada 7. Yang kelima, ada paku yang dimasukkan ke dalam gelas kosong. Jadi paku ini termasuk ke dalam paku yang tidak berkarat karena faktanya besi tidak berkarat di dalam udara kering. Pengkaratan hanya terjadi di udara yang lembab. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada paku yang dicelupkan ke dalam air garam. Kenapa paku yang dicelupkan ke dalam air garam itu mengalami korosi? Itu karena garam termasuk ke dalam salah satu larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit ini termasuk ke dalam salah satu faktor yang mempercepat terjadinya korosi pada besi. Oke, dari percobaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya korosi pada besi. Yang pertama itu adalah kontak langsung antara besi dengan oksigen dan juga air. Yang kedua ada kontak dengan larutan elektrolit. Yang ketiga adalah kelembapan udara. Yang keempat ada temperatur. Dan yang kelima ada pH. Nah, dari hasil yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita penasaran banget nih, gimana sih caranya mencegah terjadinya korosi pada besi. Hal ini sebenarnya bisa dilihat dari paku-paku yang tidak mengalami korosi dari percobaan atau uji coba yang telah kita lakukan sebelumnya. Seperti paku pertama yaitu yang direndam dalam minyak, dan paku kedua yang diletakkan dalam gelas kosong. Nah, dari hal itu dapat kita ketahui cara mencegah terjadinya korosi pada besi itu ada dua cara. Yang pertama adalah meletakkan besi tersebut di dalam suatu ruangan dengan udara yang kering, dan yang kedua bisa dengan melumuri besi tersebut dengan minyak. Itu tadi merupakan percobaan atau uji coba dan juga pembahasan mengenai korosi pada besi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life